Tujuan gue buat channel Kepo Adsense ini gue tunjukin penghasilan supaya kalian tuh semangat ya, kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang di YouTube ya teman-teman ya. Kita coba klik Bismillahirrahmanirrahim, kita dapat berapa di sini ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue akan coba membahas gaji YouTube versi desktop atau versi laptop teman-teman ya. Jadi kalau kita membahas di laptop itu grafiknya lebih jelas teman-teman ya, daripada grafik yang ada di HP ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, kita coba ke analitik ya. Di sini gua akan spill pendapatan dari awal nge-YouTube gua ya, sampai per video ini dibuat itu dapat berapa ya. Nah, itu ada di sini teman-teman, ada di grafik 28 hari terakhir ya. Jadi selama 28 hari terakhir atau 1 bulan ke belakang itu gue dapatnya 17.300.000 ya, kurang lebih ya. Kemudian kalau kita ambil 7 hari terakhir, dalam waktu seminggu gue bisa dapat 4.200.000 rupiah ya. Selanjutnya kita coba klik 90 hari terakhir, dalam waktu 3 bulan di sini gue dapat 62 juta ya teman-teman ya. Ini grafiknya itu lempeng ya, tapi cenderung naik sedikit-sedikit teman-teman ya. Yang dari view-nya itu 9.000 beranjak naik 10.000, kemudian beranjak 11.000 ya, naik turun dan bisa menyentuh angka 12.000 view teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Kemudian 1 tahun ke belakang ya, gue bisa mengumpulkan dolar atau rupiah itu 197 juta ya teman-teman ya. Ini pendapatan kita tarik 1 tahun ke belakang. Nah, di sini kemudian ada pendapatan semua ya. Di sini pendapatan semua itu dihitung dari awal gue nge-YouTube ya, 2021 ya, dimonetize sampai 2024 ya, bulan Agustus video ini dibuat ya. Sekali lagi ini bukan sombong, bukan riak, bukan pamer, ini hanya konten berbagi ya teman-teman ya, supaya teman-teman termotivasi, itu saja sih ya. Tujuan gue buat channel Kepo Adsense ini, gue tunjukin penghasilan supaya kalian tuh semangat ya, kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang di YouTube ya teman-teman ya. Kita coba klik Bismillahirrahmanirrahim, kita dapat berapa di sini ya. Nah, jadi pendapatan selama nge-YouTube ya, dari awal monetize sampai 10 Agustus ya, apa tanggal berapa ini gue lupa, itu gue dapat 614 juta ya teman-teman ya. Wow, ini sangat luar biasa nominalnya ya, hampir 1 M ya, sudah setengah M tapi hampir 1 M. Jadi di sini ada kelihatan grafik monetize-nya ya teman-teman ya. Monetize-nya itu di tanggal, lupa gue tanggal berapa ya, 6 September kalau nggak salah ya, momen bulan September tanggal kalau nggak 5-6 ya, gue masih ingat itu ya. Oke ya, ini pendapatan gue dari tanggal 6 ya sampai tanggal 10 ya, 11 lupa ini ya, bulan Agustus setelah 2024 itu sudah dapat 614 juta ya. Oke, jadi gitu ya. Kemudian kalau dihitung pendapatan tahun 2023 ya, kita cek ya, kita klik di tahun 2023 dari awal Januari sampai Desember ya teman-teman ya, 2023 lo bisa mengumpulkan 230 juta. Jadi bisa buat beli mobil ya teman-teman ya, 1 tahun itu tanpa cicilan ya. Kalau kita kumpulin benar-benar buat nabung, bisa beli mobil cash ya. Tapi sayangnya nggak bisa teman-teman ya, uangnya buat dipakai kebutuhan, buat modal kerja lagi ya. Ya itu duitnya buat bikin konten lagi ya, karena membuat konten seperti gue ini kayak pinjaman itu membutuhkan modal ya teman-teman ya. Ya modalnya itu membayar bunganya ya, bunga dari pinjaman gue kan, gue sering bikin konten pinjaman tuh. Jadi sebagian pendapatannya untuk membayar angsuran ya. Oke. Kemudian kita lihat pendapatan 2024 ya, walaupun belum belum selesai karena masih di bulan Agustus ya. Dari bulan Januari sampai bulan Agustus ya 2024 itu gue sudah ngumpulin 129 juta ya teman-teman ya. Cukup lumayan ya, bisa buat beli mobil second lah ya.
atau rumah second ya. Jadi gitu teman-teman ya. Yang jelas YouTube itu masih menjanjikan ya dibandingkan dengan aplikasi sosial media lainnya ya. Cukup menjanjikan, apalagi kalau kalian punya lebih dari satu channel ya, punya 2 atau 3, dan itu semuanya monetize, dipastikan kalian akan menjadi cukup berduit lah ya, bukan kaya raya banget ya, cukup mempunyai uang ya. Selain itu, kelebihan jadi konten kreator atau YouTuber ya teman-teman, nah, itu kalian bisa memiliki waktu fleksibel ya. Jadi kerja terserah kalian, mau kerja hari ini mau libur terserah kalian, dan tidak punya atasan. Itu yang gua rasakan ya teman-teman ketika menjalaninya. Perbedaan menjadi karyawan ya dengan konten kreator atau YouTuber itu sangat jauh beda sekali ya. Kalau karyawan itu benar-benar waktu kita itu habis terkuras di tempat kerja teman-teman ya. Kalau jadi konten kreator, waktu kita yang pegang ya. Jadi gitu. Cuma nggak enak jadi konten kreator, yaitu gajinya misteri teman-teman ya. Gajinya itu nggak pasti. Kadang bulan ini gajian, kadang bulan depan nggak gajian. Kadang bulan ini gajinya turun, kadang bulan depan naik. Kayak gitu. Intinya persis seperti wira swasta teman-teman ya. YouTuber itu seperti wira swasta, pendapatannya nggak tentu, tapi sekali dapat penghasilan lumayan besar. Jadi gitu ya, terserah kalian. Kalau saran dari gue, kalau jalani dua-duanya, kenapa tidak ya? Maksudnya kalau kalian ingin sukses ya, kalian jadi karyawan juga. Selain itu kalian cari waktu buat bangun side hustle ya, atau pendapatan di luar kantor ya. Jadi mempunyai 2 sumber income teman-teman ya. Jadi gue itu membuat konten itu sehari sekali ya teman-teman ya. Coba kita lihat di bagian konten ya. Dan ini konten-konten yang sudah gue buat ya teman-teman ya. Di sini keterangannya dijadwalkan, artinya sudah jadi, tinggal dipublish ya konten-konten ini. Nah, sudah banyak sekali teman-teman ya. Gue tunjukin. Membuat konten itu nggak gampang sih temennya ya, cukup susah-susah gampang ya. Yang susah itu cari ide kontennya ya. Kalau membuat video, mengedit itu ya paling kelar sejam lah ya. Kalau yang susah itu ini ya, mencari ide videonya. Ini video-video yang masih tersimpan belum dipublish ya, sudah jadi tinggal dipublish. Jadi gua sistemnya stok video aja teman-teman ya, sampai 1 tahun ke depan, biar gua itu nggak terlalu capek-capek mikir nyari konten ya. Dan ini konten yang sudah dipublish ya, jadi batasnya itu sampai di sini. Di sini katanya public, berarti sudah gua publish ya teman-teman, sudah ditonton semua orang ya di YouTube. Kemudian ini masih dijadwalkan ya, berarti kemungkinan seminggu kemudian baru gua publish. Jadi gitu ya tipsnya untuk membuat konten di YouTube, itu dijadwalkan teman-teman ya, jangan dadakan ya. Oke? Jadi mungkin itu dulu ya untuk pembahasan kali ini ya, bedah channel di channel gua Bajoko versi di laptop ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi ya seputar YouTube ya, tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.